Halo semuanya, kalian gimana nih kabarnya? Sehat semua ya kakak? Sehat semuanya adekku. Aku Mr. Andre akan membagikan vlog suasana di desa kami sambil melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Kali ini Tang Wulin berhasil mengalahkan seseorang yang kuat di benua Star Luo bernama Sumu atau Raja Rubah. Dan inilah ceritanya. Seluruh penonton berdiri dengan riuh rendah. Siapa yang mengira bahwa Sumu akan kalah dalam persaingan? Dia kalah dari lawan yang hampir tidak dikenal. Dia, di sisi lain, adalah Raja Rubah Sumu. Dia berada di peringkat ketiga di antara 8 Heavenly Kings, dan Master Jiwa tipe kontrol nomor 1 di Monster Academy. Namun dia kalah, dan dia kalah mutlak. Sumu kembali ke ruang tunggu. Dia telah mendapatkan kembali sikap tenangnya. Dai Yuyan berjalan dengan langkah cepat ke arahnya. Sumu, kamu baik saja. Apakah ekormu? Sumu menggelengkan kepalanya. Aku tidak terluka serius. Aku baik saja. Aku minta maaf semua orang atas kehilangan aku. Petik 2. Dai Yuyan buru berbicara, kehilangan satu putaran dalam pertandingan bukanlah apa-apa, kita selalu bisa memenangkan babak berikutnya. Tapi, mengapa kamu tidak menggunakan baju perangmu? Petik 2. Sumu menggelengkan kepalanya. Dia lebih muda dariku 5 tahun. Jika aku menggunakan baju perang aku, Petik 2. Long Yue berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, pulang ke rumah. Ekspresi Sumu menegang, lalu dia mengangguk dan berjalan keluar. Suara Long Yue bergema dari belakang. Suaranya tidak lagi main, tetapi bermartabat. Jika ada orang yang kalah dalam pertandingan mendatang karena memecat lawan, maka, jangan salahkan aku karena kejam dalam mendiskualifikasi kamu dari menjadi Raja Surgawi Monster Academy. Ekspresi Sumu berubah. Long Yue melihatnya. Akhirnya, Long Yue telah melihatnya. Seseorang hampir tidak bisa terdengar di ruang tunggu dengan hiruk-pikuk di luar ketika Tang Wulin kembali ke rekan-rekannya. Ketika dia melangkah ke ruang tunggu, semua kontestan yang menunggu giliran mereka menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Xie bergegas dan memberi pelukan besar pada Tang Wulin. Kapten, kamu sangat keren. Kamu luar biasa. Kamu benar-benar menang. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya dan merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu maksud dengan benar-benar menang? Oh ya, siapa yang menyebutkan tentang item roh 10.000 tahun? Jangan lupakan itu. Petik 2. Yue Zhengyu menunduk dan berbicara dengan sedih, sejak kapan kamu menjadi begitu kuat? Kapan cakar naga emas menjadi 2? Pertandingan ini tidak dianggap sebagai kemenangan. Lawanmu bahkan tidak melepaskan armor tempurnya. Bahkan jika kamu dianggap sebagai pemenang, kamu tidak menang dengan gemilang. Kamu tidak benar-benar mengalahkan lawan kamu. Petik 2. Terima kenyataan. Gu Yue menanggapi dengan jijik. Apakah kamu pikir dia benar-benar tidak melepaskan armor tempurnya? Dia berbicara dengan berani dalam nada yang bermartabat, tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan baju perang. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Maksud kamu apa? Gu Yue menjelaskan, dia terlalu percaya diri dengan keterampilan jiwanya. Ketika cincin cahaya terbaliknya rusak oleh Golden Dragon Dreadclaw, ekornya bisa melindunginya. Namun, kelima ekornya terluka parah. Jika tebakan aku benar, perlengkapan perangnya pasti terkait dengan ekornya. Beberapa ekornya hampir dipotong setengahnya, dan kelima ekornya terpengaruh. Bagaimana dia bisa menggunakan baju perangnya? Jika tabrakan hebat terjadi ketika dia menggunakan baju perang, salah satu ekornya mungkin patah. Kekuatannya akan sangat berkurang. Karenanya, Tang Wulin memenangkan kompetisi ini dengan adil. Lawannya pantas kalah karena membubarkan Tang Wulin. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba melihat cahaya karena sepertinya lawannya benar-benar menghargai dia. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia selalu beruntung diberhentikan oleh lawannya. Jika Sumu sedikit lebih berhati-hati dan dipersenjatai dengan baju perangnya, akan sulit bagi Tang Wulin untuk menang. Tentu saja, dia punya kartu lain yang belum dia mainkan karena dia berjaga-jaga terhadap baju perang lawannya. Selama pertarungan, Tang Wulin tidak melepaskan Kaisar Blue Silver-nya. Yue Zhengyu sedih. Item roh 10.000 tahun itu tidak murah untuknya.
Ayo cepat. Ini cukup kacau sejak Tang Wulin mengalahkan orang Monster Academy. Yuanen Yehui mengingatkan semua orang. Dia adalah yang tertua di grup dan berkepala dingin juga. Tang Wulin terasa dingin di hatinya. Ini adalah wilayah Star Luo Empire. Kemenangannya atas Monster Academy sudah pasti berdampak besar pada mereka. 8 dari mereka tidak berlama-lama, tetapi meninggalkan ruang tunggu dan dengan cepat kembali ke hotel mereka. Adapun pertandingan babak kedua, Tang Wulin, Xie, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan semua telah melewati pertandingan individu. Namun, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi tidak berpartisipasi dalam pertandingan individu. Kemampuan utama Su Xiaoyan adalah kendalinya, sedangkan serangannya lebih lemah daripada yang lain. Seluruh bintang Luo City berada dalam keributan saat ini. Sumu yang berada di peringkat ketiga di antara Eight Heavenly Kings dari Monster Academy telah gagal. Meskipun dia gagal dalam situasi tidak menggunakan armor tempurnya, dia masih dianggap gagal. Selain itu, ia kalah dari lawan yang basis kultivasinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Ini tidak bisa dipercaya dan ternyata menjadi kemenangan tak terduga dalam kompetisi tahun ini. Sistem kontrol mampu membatasi sistem serangan. Selain itu, Sumu juga dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 di Monster Academy. Namun, ia menderita kekalahan dalam kondisi seperti itu. Tang Wulin, di sisi lain, menjadi terkenal. Segera, berita tentang dia mulai menyebar ke seluruh bintang Luo City dan bahkan seluas seluruh benua bintang Luo. Shrek, nama itu ada di pikiran semua orang. Mereka hanya ingat bahwa di sana ada akademi top di benua Dou Luo yang jauh. Ini adalah konfrontasi pertama mereka yang sekarang dikenal luas oleh semua orang, juga fakta bahwa Monster Academy telah kalah dari Shrek Academy. Ada banyak suara berbeda setelah itu. Beberapa memarahi, beberapa memaki, dan bahkan ada kesempatan di mana sekelompok orang menyerang Hotel Grand Star Luo. Akibatnya, serangan itu dibubarkan oleh personel militer pemerintah. Namun, ada beberapa pikiran analitis yang melakukan analisis terperinci dari pertempuran itu. Halo semuanya, aku Fanger dan komentator kompetisi elit muda jiwa, guru tingkat tinggi kontinental untuk ketiga kalinya. Pertandingan baru ini telah menyebabkan perselisihan yang kontroversial. Oleh karena itu, aku berharap semua orang akan tetap tenang dan fokus pada kompetisi yang ternyata sangat menarik. Juga, aku akan memberikan analisis kompetisi. Petik 2. Fanger adalah seorang cantik yang memiliki posisi berpengaruh di dunia penguasa jiwa benua bintang Luo tetapi bukan karena kekuatan atau kemampuannya. Ketika jiwa bela dirinya terbangun, kekuatan jiwanya belum lahir sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai master panduan jiwa. Namun, dia memiliki gairah untuk profesi guru jiwa. Meskipun dia tidak berhasil menjadi guru jiwa, dia telah menghabiskan seluruh waktu dan energinya dalam mempelajari guru jiwa. Dia belajar sendiri, dan dalam dekade terakhir, dia belajar segalanya tentang guru jiwa mulai dari sekolah dasar hingga kursus lanjutan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang guru jiwa, baju tempur, dan meisha. Dia menerbitkan banyak tesis dan menerima pujian kritis dari dunia master jiwa. Sebagai seorang kecantikan yang jelas langsung pada intinya, dia menjadi terkenal di seluruh benua setelah dia terlibat dalam memberikan komentarnya tentang kompetisi para master jiwa. Kemudian, ia memenangkan penghargaan sebagai komentator di dunia master jiwa Star Luo Empire. Dia telah memberikan komentar dari kompetisi elit muda elit jiwa tingkat tinggi muda pada usia 16 tahun dan menerima pengakuan atas karyanya. Sekarang, pada usia 22 dan untuk ketiga kalinya, dia adalah komentator untuk kompetisi. Dia dipandang sebagai dewi di mata orang biasa dan guru jiwa. Fang berbicara melalui sistem siaran publik yang segera menarik perhatian para penonton. Di layar jiwa, gambar Fang muncul. Dia mengenakan pakaian putih dan tampak rapi dengan gaya potongan rambutnya yang disisir dengan sempurna. Wajahnya dengan corak yang cerah tampak terjepit, tetapi mata bundarnya yang besar penuh semangat. Dua lesung pipit terlihat ketika dia tersenyum yang membuatnya sangat menarik. Bahkan orang gaduh yang menyebabkan gangguan sedang menonton layar. Perhatian mereka telah dialihkan. Aku pikir semua orang ingin tahu bagaimana Sumu dari Monster Academy kalah dalam kompetisi.
Satu faktor tidak disengaja sementara faktor lain tidak bisa dihindari. Jadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menganalisis kompetisi demi keuntungan semua orang. Petik 2. Ekspresi Fang berubah tegas. Dia selalu merasa menjadi komentator untuk kompetisi Master Jiwa adalah tugas suci. Itu juga merupakan profesi yang mulia baginya. Aku sudah menonton rekaman kompetisi secara detail 3 kali. Meskipun aku masih belum berhasil mengungkap semua rahasia, aku cukup yakin tentang informasi yang aku peroleh yang akan aku bagikan dengan kamu semua sekarang. Aku ingin menekankan bahwa ini hanya kompetisi, jadi aku harap tidak ada yang nasionalistis dalam masalah ini. Pada saat yang sama, aku berharap semua orang dapat melihatnya secara objektif. Aku juga ingin mengatakan bahwa semua komentar yang aku buat hanya mewakili pendapat aku dan bukan otoritas lain. Petik 2. Bingkai berubah menjadi adegan kompetisi setelah dia berbicara. Itu adalah rekaman pertarungan Tang Wulin dan Sumu. Rekaman dihentikan sementara pada saat kedua pesaing akan terlibat dalam pertempuran mereka. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini kita akan mengetahui analisis mengapa Tang Wulin bisa memenangkan battle dengan Sumu atau Raja Rubah. Pertama, aku akan memperkenalkan dua kontestan kepada semua orang secara rinci. Sumu, seorang siswa pelataran inti Monster Academy, salah satu dari Eight Heavenly Kings of Monster Academy. Julukannya adalah Fox King, jiwa bela dirinya adalah Fox berekor 9. Dia memiliki bakat dan garis keturunan rubah berekor 9. Dia adalah master jiwa pertempuran sistem kontrol peringkat 54. Dia dianggap sebagai master sistem kontrol terbaik di Monster Academy. Di antara teman-temannya, dia juga salah satu master sistem kontrol yang paling menonjol di Star Luo kontinen. Tang Wulin berasal dari Korps Diplomatik Benua Douluo. Dia berasal dari Akademi Shrek, dan kekuatan jiwanya kira berada di antara peringkat 41 dan peringkat 43. Jiwa bela diri, tipe naga. Keahliannya adalah kekuatannya. Dia adalah master jiwa pertempuran sistem assault. Informasi lain tidak jelas. Petik 2. Tidak diragukan lagi, informasi tentang Sumu lebih rinci, sedangkan informasi tentang Tang Wulin sangat langka. Dia hanya tahu bahwa Tang Wulin berasal dari benua Douluo. Adapun data tentang dia, itu sepenuhnya berasal dari analisis. Berdasarkan informasi dari dua kontestan ini, kita dapat menentukan bahwa kontestan Sumu seharusnya mampu sepenuhnya menekan lawannya dalam hal kekuatan. Namun, ada satu titik di mana semua orang di sini mungkin telah mengabaikan bahwa aku benar-benar dipilih. Kontestan Sumu, berusia 19 tahun 8 bulan. Kontestan Tang Wulin, berusia 15 tahun. Adapun berbulan-bulan, tidak jelas. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, warga Star Luo Empire yang sedang menonton layar berdentang lagi. Seorang anak berusia 19 tahun melawan seorang anak berusia 15 tahun. Kesenjangan besar antara usia mereka sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Mereka yang sangat akrab dengan guru jiwa tahu apa artinya ini dengan jelas. Kata Fang berikutnya bahkan lebih menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Oleh karena itu, aku menyimpulkan bahwa apakah kontestan Sumu kehilangan pertandingan ini karena kecerobohannya, ia telah kalah. Dalam hal bakat dan kekuatan alami, ia lebih rendah dari kontestan ini yang datang dari benua Douluo yang jauh. Petik 2. Fang membutuhkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Itu karena dia mungkin dikutuk oleh publik. Mereka yang berdiri di samping teman mereka ahli kebenaran objektif tidak kekurangan persediaan dimanapun seseorang pergi. Namun demikian, dia mengatakannya begitu saja, dan dia melakukannya dengan kukuh. Kalau begitu, mari kita analisis kompetisi hari ini. Tanpa diragukan lagi, kontestan Sumu telah meyakinkan di atas angin di awal. Petik 2. Video mulai diputar ulang. Fang mulai menjelaskan setiap keterampilan jiwa Sumu dengan detail. Dia juga merinci efek dan fungsi dari pelepasan keterampilan jiwa dan mengapa Tang Wulin bereaksi seperti itu. Rekaman itu terus diputar ulang sampai berhenti pada saat di mana Tang Wulin akan melepaskan cakar naga emasnya. Ini adalah titik balik kompetisi. Titik balik yang krusial. Bahkan bisa dikatakan bahwa Sumu hilang karena serangan yang digunakan Tang Wulin selanjutnya.
Itu sebabnya meskipun Sumu telah kalah dalam kompetisi, dia tidak kalah dari Tang Wulin. Sebaliknya, dia kehilangan dirinya sendiri. Dia terlalu percaya diri dengan kendalinya sendiri. Dia juga terlalu percaya diri dalam halo pembalikannya. Dia tidak pernah menyangka lawannya dengan basis kultivasi yang lebih rendah dapat melepaskan serangan yang mampu menembus halo pembalikan. Petik 2. Adegan itu mulai diputar dalam gerak lambat. Cahaya dari cakar naga emas perlahan muncul di layar. Pemutaran berhenti sekali lagi ketika cakar naga emas menembus halo pembalikan dan menyerang 5 ekor rubah Sumu. Penonton dapat dengan jelas melihat bahwa potongan besar rambut rubah dipotong. Mata cahaya keemasan gelap itu setidaknya telah memotong ekornya hingga lebih dari setengah ketebalannya. Melintas masa lalu. Bingkai kemudian beralih ke wajah Sumu. Pada saat itu, seluruh ekspresi Sumu berkerut. Dia jelas sangat kesakitan. Ya, setelah serangan ini, sepertinya kontestan Sumu benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, pada kenyataannya, dia sudah terluka parah. Jiwa bela dirinya adalah rubah ekor 9. Garis keturunannya adalah rubah berekor 9. Buntut rubah adalah sumber energinya. Jika sumber listriknya rusak parah, luka yang dideritanya akan bisa dibayangkan. Jadi, setelah Tang Wulin dengan paksa menerobos serangan habis-habisannya, dia menyerah. Aku pikir dia kemungkinan besar tidak memiliki energi untuk melepaskan armor perangnya, daripada memilih untuk tidak melakukannya. Luka pada ekornya pasti sangat serius. Dia perlu menyembuhkan mereka dengan cepat. Petik 2. Kesimpulannya, kekalahan Sumu tidak adil. Dalam arti tertentu, ia kehilangan dirinya sendiri. Mengenai apakah dia bisa menang jika dia telah melepaskan baju tempurnya sebelumnya atau jika dia lebih berhati-hati saat melawan Tang Wulin, aku tidak akan menganalisis peristiwa yang sejauh ini murni teoretis. Namun, ada satu hal yang bisa aku yakini, yaitu kontestan Tang Wulin juga harus memiliki kemampuan lain yang belum ditampilkan. Apa jiwa bela dirinya? Itu masih sebuah misteri. Mengapa kedua jiwanya cincin emas? Itu juga sebuah misteri. Aku berharap bahwa pertempuran yang akan datang dapat menjelaskan masalah ini. Pada saat yang sama, aku juga telah memutuskan bahwa mulai dari pertandingan ini, aku akan melakukan analisis pasca kompetisi pada semua pertandingan mendatang yang melibatkan kontestan ini yang berasal dari Shrek Academy. Petik 2. Terakhir, aku tidak berpikir itu hal buruk bagi kita bahwa para siswa Akademi Shrek telah berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Bahkan jika kontestan terbaik kita menghadapi beberapa kesulitan, itu akan bermanfaat daripada halangan. Kegagalan bisa menakutkan, tetapi kita harus mempelajari pelajaran yang kita dapat dari pengalaman ini. Hanya kegagalan seperti ini yang bisa membawa kemenangan di masa depan. Jika tidak, ketika dia mendekati akhir pidatonya, Fang membuat ekspresi tak berdaya. Siaran berakhir di sana. Tentu saja, ada teriakan kemarahan, tetapi ada lebih banyak warga yang telah tenang. Analisis Fang terdengar seperti dia sangat condong ke Tang Wulin, tetapi ketika dia menyatakan dari awal sampai akhir, tujuan pidatonya adalah untuk mendorong Monster Academy. Dia menasehati setiap kontestan Star Luo Empire yang berpartisipasi dalam kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda. Lawan yang kuat telah muncul. Jika kamu semua masih tidak menganggap lawan kamu cukup serius, maka kekalahan berikutnya mungkin menjadi milik kamu sendiri. Tentu saja, analisisnya telah memberi Sumu pukulan pribadi yang hebat. Lagi pula, pidato indah Sumu ketika ia akhirnya menyerah, dalam arti tertentu, terbuka untuk apa itu. Komentar ini dilihat oleh tim Akademi Shrek yang telah kembali ke hotel. Tidak mungkin mereka tidak melihatnya. Layar jiwa digantung di lobi hotel itu sendiri. Itu analisis menyeluruh. Itu langsung ke inti masalah. Xie tidak bisa membantu tetapi memberikan pujian. Tang Wulin sedikit mengangguk. Komentar ini tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam pertandingan mendatang. Kita harus menyembunyikan apa yang kita bisa. Kalau tidak, jika lebih banyak rahasia kita ditemukan oleh lawan kita, itu akan lebih sulit bagi kita di pertandingan yang akan datang. Sekarang setelah dia mengatakan semua itu, akan lebih sulit bagi kita untuk menang. Petik 2. Kemenangannya hari ini tidak mudah.
Dengan kuat menahan kontrol kuat Sumu adalah beban yang cukup berat di tubuhnya, tetapi hasil akhirnya memuaskan. Dia hanya berhasil menang dengan sedikit keberuntungan. Jika Sumu memusatkan seluruh perhatiannya pada pertandingan ini begitu dia naik ke panggung, itu akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, dia telah mengatasi rintangan ini. Beberapa putaran kompetisi solo adalah babak sistem gugur. Tidak mungkin baginya untuk melihat Sumu lagi dalam kompetisi 1 lawan 1. Adapun anggota lain dari Monster Academy, orang yang paling ditakuti Tang Wulin masih Long Yue. Seberapa kuat Matman Long itu? Sampai sekarang, itu masih menjadi misteri. Tekanan dari opini publik, lapangan rumah Star Luo Empire dan dari Monster Academy telah membuat semua orang kembali ke kamar masing-masing dan melanjutkan kultivasi mereka setelah pertandingan berakhir. Ye Xinglan adalah pengecualian karena dia harus terus membuat baju perang. Armor perang temannya masih menunggu untuk diselesaikan olehnya. Pada saat yang sama, dia terus mengumpulkan pengalaman dalam kerajinannya sendiri saat dia terus mencari bakat untuk membuat komponen inti armor perang satu kata di masa depan. Ye Xinglan biasanya yang paling tenang di antara tim. Pada saat yang sama, dia juga orang dengan kepribadian paling ulet. Meskipun dia tidak menunjukkannya, sumber daya dari seluruh tim difokuskan padanya. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Jika ada seseorang di antara tim Shrek yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata pertama, itu pasti akan menjadi miliknya. Tidak hanya kemunculan kuda hitam yang tidak terduga tidak mengurangi pengaruh kompetisi tahun ini, ia bahkan malah mengintensifkannya. Para pejabat Kekaisaran Bintang Luo tidak memberikan pernyataan lain selain yang diminta untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Mereka mengizinkan hal untuk mengambil kursus masing-masing dan berharap semuanya berakhir dengan baik. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Bye-bye.